Selamat pagi semuanya. Baik, Ibu. Apa kabar kalian hari ini? Luar biasa. Ada yang kurang baik? Baik semua, Bu. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, saya minta dua kelas berdoa kita. Ini kita dalam doa. Baik, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk dua kelas. Oke, hari ini siapa yang tidak masuk? Masuk Semua. semua. Tanya dari semua ya kelas ini ya. Ya, Bu. Oke, langsung saja kita masuk pada materi kita, yaitu pantun. Ada yang pernah membuat pantun? Ada, Bu. Pantun apa itu kira-kira? Banyak. Contohnya? Contoh pantun yang pernah kalian buat? Saya, Bu. Kalau ada sumur di ladang, boleh saya menumpang mandi. Cakep. Kalau ada umurku panjang, bolehkah kita berjumpa lagi? Asik. Oke, terima kasih ya. Selamat pun. Kira-kira itu pantun apa? Ya. Jadi sebelum kita belajar dulu dalam lagi tentang pantun, sudah membuat pantun, sebaiknya kita memahami dulu apa itu pantun dan apa pengertian pantun secara definisinya. Ada yang tahu pengertian pantun? Dari SD kita sudah belajar tentang pantun. Jadi secara definisi pantun adalah salah satu bentuk dari puisi lama Indonesia yang berasal dari tradisi sastra Melayu. Jadi dikatakan di sini bahwa pantun adalah berasal dari puisi lama Indonesia. Jadi pantun ini berasal dari tradisi sastra Melayu. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah puisi dengan pantun itu sama? Berbeda ya. Kalau berbeda, apa berbeda? Ada yang bisa menyebutkan perbedaannya? Ya. Kalau pantun itu, Bu, bersajak ABAB, sedangkan kalau puisi hanya dengan kata-kata atau kalimat. Terima kasih ya. Ya benar ya. Jadi pantun ini terdiri dari 4 baris atau lari, kemudian bersajak ABAB. Jadi pantun dengan puisi itu tentu mempunyai perbedaan. Walaupun dikatakan tadi puisi pantun ini berasal dari puisi lama. Puisi lama Indonesia yang berasal dari tradisi Melayu. Kemudian ciri-ciri pantun. Pantun itu mempunyai 5 ciri pantun. Yang pertama yaitu setiap bait terdiri dari atas 4 baris. Kemudian baris pertama dan kedua disebut dengan sampiran. Jadi baris pertama dan kedua itu merupakan pengantar dari sebuah pantun, tersebut. Kemudian jumlah suku kata dalam setiap baris antara 8 sampai 12 suku kata. Jadi pantun itu tidak boleh panjang lebar. Mengapa pantun hanya terdiri 8 atau sampai 12 suku kata saja? Ada yang bisa menjawab? Ayo, boleh biasa siapa yang bisa menjawab? Mengapa pantun hanya dibatasi 8 sampai 12 suku kata saja? Ya, kalau pantun itu panjang lebar nanti jadinya puisi. Jadi pantun itu singkat, dia menyampaikan pesan secara singkat. Kemudian baris ketiga dan keempat disebut dengan isi. Jadi baris yang ketiga
3 dan 4 itu merupakan isi atau pesan yang ingin disampaikan oleh si penulis pantun tersebut. Misalnya dia ingin menyampaikan amanat atau pesan yang ingin dia sampaikan kepada pembaca pantun tersebut. Pantun juga tentu mempunyai fungsi. Fungsi pantun itu ada apa saja? Fungsi pantun ada sebagai hiburan. Kemudian pendidikan ya. Ekspresi perasaan. Dan penguatan bahasa sastra. Kemudian warisan budaya. Fungsi pantun sebagai sarana hiburan. Ada yang bisa memberikan contohnya? Biasanya kan pantun itu sering digunakan, tadi sudah disinggung di slide yang pertama, tadi sering warisan dari tradisi Melayu. Biasanya dalam acara itu sering dipakai pantun sebagai pembuka dari acara tersebut. Ada yang bisa memberikan contoh pantun sebagai hiburan? Dan bisa memberikan contoh? Pantun itu kan ada bermacam-macam. Iya. Nah, ada juga pantun yang lucu, ada juga pantun agama. Ada yang bisa menjawab? Tadi sudah disinggung tentang pantun yang bermacam-macam. Ya, pantun sebagai hiburan ini kan misalnya pantun menggunakan pantun yang lucu atau ini secara garis besarnya itu pantun jenaka misalnya. Atau misalnya di acara, biasanya kan di sebuah acara besar itu kan sering adanya dibuka dengan pantun. Misalnya waktu kita ngikuti sebuah seminar misalnya, di sana dibuka oleh pantun sebagai penting dari kegiatan tersebut, sebagai sarana pendidikan juga. Jadi pantun terdiri dari fungsinya sebagai sarana pendidikan. Jadi kita bisa belajar dari pantun tersebut. Misalnya pesan yang ingin disampaikan oleh isi pantun tersebut. Ekspresi perasaan. Gimana ekspresi perasaan dalam pantun? Apa yang kita tuangkan dalam sebuah pantun? Ada yang tahu yang disampaikan dalam pantun itu? Misalnya kan seperti kita membuat puisi. Kita membuat puisi itu tentu ada maksudnya, ada maknanya. Nah, di dalam ekspresi perasaan misalnya, apa yang kita sampaikan dalam pantun? Ada yang tahu? Perasaan senang Bu. Ya, bisa juga perasaan senang misalnya. Apa lagi? Ya, menyinggung.
warisan budaya. Selanjutnya ada jenis-jenis pantun. Ada pantun teka-teki, pantun jenaka, pantun agama, pantun masa, dan pantun biasa. Kalau pantun jenaka, pantun teka-teki itu gimana contohnya? Pantun teka-teki. Yang ini, yang di atas ini, kira-kira pantun apa? Teka-teki. Ya, kalau pantun agama, kira-kira di mana pantun agama? Boleh bacakan? Adalah masa antara masa tidak seelok masa bersuka. Tinggalkan sembahyang dari biasa. Tidaklah patut aku datang. Ya, jadi dari pantun itu merupakan pantun agama. Kemudian pantun nasihat. Pantun nasihat. Kira-kira yang di mana? Di antara lima itu. Yang terakhir. Yang terakhir. Yang mana? Yang terakhir. Ini. Ya. Yang memang bisa mas. Ya mas. Yang pisang emas. Yang ini ya? Ya. Boleh bacakan lagi? Pisang emas di bawah berlayar. Cakep. Masak sebiji di atas peti. Cakep. Hutang emas boleh dibayar. Hutang budi di bawah. Ya. Ada yang tahu makna dari pantun tersebut? Ini kan pantun nasihat. Ada yang tahu makna dari pantun ini? Tidak boleh hutang budi. Ya. Saya Bu boleh bayar. Ya boleh. Maksud maknanya di sini lebih baik berhutang barang daripada kita berhutang budi sama orang. Ya. Terima kasih. Benar ya. Jadi pisang emas bawa berlayar, masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi di bawah nasi. Jadi lebih baik kita berhutangkan barang. Bukan berarti kita lebih baik, bukan berarti kita harus berhutangkan barang semua. Tidak, tapi hutang budi itu sulit sekali untuk kita membayarnya karena terkadang kebaikan orang itu sering dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Benar Bu. Karena sebaiknya hutang budi itu kita kenang selamanya, bahkan bisa dibawa sampai mati. Kalau pantun hiasan, yang mana? Pantun hiasan. Pantun hiasan kan ada lima jenis pantun. Mampu dirangkai itu. Yang kedua. Yang terakhir. Ya. Boleh kita bacakan sama-sama? Boleh. Satu, dua, tiga. Mampu dirangkai menjadi rakit. Cakep. Kasih Terberes rasa sakit. Meski sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Nah, ini maknanya bagaimana ini? Kira-kira maknanya seperti apa? menabung ya. Ya. Jadi dari pantun ini kita bisa diajarkan untuk rajin menabung seperti bisa dan disampaikan oleh pantun tersebut. Walaupun sedikit, lama-lama jadi bukit. Jadi kita bisa mendapatkan banyak pelajaran dari sebuah pantun. Sama seperti juga puisi juga kita bisa belajar banyak tentang puisi, tentang makna-makna yang disampaikan dalam puisi tersebut. Tadi kalau pantun nasihat tadi menasihatkan kita agar kita tidak melupakan budi baik orang lain, jangan memanfaatkan budi baik orang tersebut.
Kemudian pantun agama tadi, jadi untuk mengingatkan kita agar kita rajin beribadah. Kalau pantun jenaka yang kemana? Yang kedua Bu. Oke, bacakan sekali lagi ya. Baca sama-sama. Baik, Bu. 1, 2, 3. Anak kucing bermain tali, berbentuk banyak koran. Bagaimana hati tak beli? Kepala botak suka sisiran. Targetnya kotak. Ya. Jadi singkat saja ya materinya. Jadi kesimpulannya yaitu pantun adalah tadi isi lama yang berasal dari sastra Melayu. Kemudian setiap laritnya atau barisnya itu terdiri dari 4 dan bersajak ABAB. Pantun tadi ada berapa? Ada berapa jenis? 5. Ada 5 jenis ya. Ada apa saja? Dari pantun jenaka, agama, nasihat, Biasa. Sudah paham semua jenis-jenis pantun? Paham. Oke, tugas untuk kalian ya. Tugas kalian membuat pantun berdasarkan jenis-jenis pantun. Buat masing-masing 2. Misalnya teka-teki. Teka-teki ada kalian buat 2. Jenaka juga kalian buat 2. Gitu ya. Dengan catatan jangan dicari di Google. Carilah di sekitar kita masing-masing. Kita banyak di sekitar kita. Kalau pantun atau pantun jenis pantun tersebut. Oke, sekian ya materi kita hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan ucapkan selamat pagi. Pagi, Bu.